الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati unsur pemerintahan jasa rantau siaran yang sempat hadir pada kesempatan ini ataupun yang mewakili, dan juga Bapak Haji, Ibu Haja, semuanya. Saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian, ibu-ibu, adik-adik, di mana acara kita dengar baik MC maupun pembawa acara, kalimat syukur diletakkan di bagian depan. Apa sebab? Kami yakin kita sepakat dapat berkumpul pada kesempatan ini karena adanya nikmat Allah. Nikmat Allah apa saja? Banyak bentuk, banyak macam, banyak jenis, apalagi nilainya sangat mahal. Yang sering disampaikannya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, masih banyak lagi nikmat yang lain. Apalagi nikmat sehat, nilainya sangat mahal. Berapa Bu nilainya nikmat sehat itu? Sulit dibayangkan, sulit dibandingkan dengan harta. Tapi dulu aku ada dengar Bu, berapa nilainya nikmat sehat itu? 3 miliar 300 juta. Dialami oleh almarhumah Julia Perez. Kan kalau tidak salah, Julia Perez itu Bu dulu ada rencana nak nikah dengan Gaston. Tapi ibunya tidak setuju. Nah, apa itu penyebabnya? Tahu-tahu bulan berikutnya berangkatlah si Julia Perez ini ke Singapura, kena serang penyakit kanker. Berapa biaya Singapura? Konon mencapai 3M 300 juta. Dia menjual rumah satu dan 2 unit mobil mewah. Ada nikmat yang lain. Kalau nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, pangkat, jabatan, harta, pekerjaan, keluarga, teman-teman, ilmu, keterampilan, keahlian, ada nikmat Allah secara umum untuk seluruh makhluk yang lain. Ada 4. Yang pertama, air. Kalau kata air, itu dah hidup. Manusia dah hidup, hewan mati, tanaman mati, ikan mati. Ada air kan belum hidup. Apa lagi? Angin. Jadi kalau ada kata angin, tidak hidup gitu. Kalau ada kata angin, tidak kata udara. Jadi adik-adik jangan cubu-cubu masuk kotak yang tidak kata anginnya, ya. Mati kamu. Bu, kalau bapaknya tidur dari subuh sampai dengan duduk maghrib, jangan berbaik sangka dulu walaupun yang bapak tidur. Coba taruh dari depan hidung, ada angin tak? Kalau nanti angin lagi, panggil Pak RT, adik kamu lagi kita angin lagi. Air, angin belum hidup. Apa lagi? Api. Kalau ada titik api, malam gelap, sound system tak kata arti. Ibu tak baca masak, yang merokok tak baca. Air, angin, api belum hidup. Apa lagi? Tanah. Kalau tak kata tanah, tak hidup kita. Gedung berdiri tak baca. Bahan bakunya batu bata dari tanah, koral, pasir, semen dari tanah, bedel dari tanah. Yang banyak duit tak usah berencana beli mobil. Macam-macam naik mobil.
rabbika. Maka sholatlah karena Tuhan. Jadi kalau bersyukur, yaitu sholat. Ada yang lama tidak ketemu. Pakai kabar yuk, laminya tidak ketemu. Bersyukur deh, bersyukur. Ngapa bersyukur? Semenjak kami nikah dengan kakak kau, anak kami ada gale, anak begini, resejana, gale-gale. Kami baru buat rumah, tak boleh besok. Kamarnya tojo. Dede kami 16 pintu, kontrak uang gale-gale. Kakak kau sudah meredit mobil Pajero, lalu Nas. Dan baru-baru nikah, kepingin jadi kades. Cuma semayang tahu. Kalau bersyukur, jangan tinggalkan sholat. Siapa yang bersyukur? Quran surah An-Nahl ayat 114. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya. Jadi siapa yang menyembah Allah? Mulai dari pejabat, rakyat, teknokrat, demokrat, konglomerat, inspektorat, yang melarat, yang kurap, yang ustaz, petani, pedagang, dokter, pasien, tentara, polisi, satpam, hansip, pol pp, rt, rw, kadus, kades, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, kopral, jenderal, kolonel, kapten, presiden. Kalau menyembah Allah bersyukur. Benar tak ibu kira-kira? Ada yang bersyukur karena dapat anak. Dapat anak-anak misalnya kan. Yang tak dapat anak pun tetap bersyukur. Kenapa? Karena dia menyembah Allah. Ada ibu nikmat baru-baru juga. Nikmat punya HP. Di Indonesia ini ibu, dulu HP tahun 2001 HP cuma ada merek Nokia dengan Siemens. Sekarang tuh HP luar biasa. Semenjak muncul yang namanya HP Android, mulai dari merek Samsung, Sony, Xiaomi, Span, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, LC, HTC, ZTE, Adobe, Huawei, Motorola, Oppo, dan Vivo. Benar? Di HP itu ada kata-kata dunia dalam genggaman. Dunia ini kecil, seolah-olah langit sudah turun, laut sudah dangkal, bumi sudah kecut. Memang bu, kenyataannya hampir 30% urusan dunia ada di HP. Baca Yasin, buka HP. Ibu kades, ibu lurah, ibu camat, ibu RT, ibu kadus, panggil naik, nyanyi ke atas panggung, dah hafal buka HP. Ada yang pengen nak buat bolu 8 jam dari jengkol, buka HP. Kita kenal dengan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, ada di HP. Kita pengen nak ngobrol dengan keluarga jauh, buka HP. Yang namanya WA, Facebook, Instagram, Telegram, BBM, Twitter, Google, YouTube, internet, ada di HP. Malah kalau adik kawan ngomong, kalau nak cari bini muda, bukanlah HP. Bukan bini gue. Bini tuwe belum parah. Cuma ada bu kalimatnya, zaman boleh modern, jaga iman, jangan mudah tergeser. Biarlah teknologi makin canggih, biarlah ilmu manusia makin tinggi, saya mengajak, ayo kita hati-hati. Sebab apa hati-hati? Dunia ini kecil. Kadang-kadang masalah pribadi muncul ke permukaan. Ya Allah. Urusan pribadi muncul ke permukaan. Kenapa? Media siap. Mulai dari media cetak, koran, Kompas, Sumek, Seripo, Transparan, Palpos, Radar, Harian Bisnis, Metropolis, Berita Pagi,
Silet, JSI, Catatan Seputar Investigasi, RTV, Kabar Pagi, Kabar Petang, Kabar Malam, Apa Kabar Indonesia. Apa menuju sekolahnya itu? Jamaah, oh jamaah, hati-hati. Jangan sampai urusan pribadi muncul ke permukaan. Jadi hendaknya kita selalu bijaksana dalam memanfaatkan, mempergunakan media sosial, Facebook, Twitter, BBM, WA. Jadi jangan sampai kalau ada urusan keluarga, urusan pribadi itu di media sosial. Curhatnya di media sosial. Curhatnya dengan siapa? Curhatnya kepada Allah. Jadi berhubung supaya kantuk suasana mulai ada juga banyak pahalanya, mari kita sama-sama bersalawat kepada Allah. Ikuti saya ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin hidupnya selamat, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi jika terhadap ulama kita, umarah kita, aulia kita yang kita peringati haulnya. Kita ambil contoh di antaranya ada sebagian dari ulama kita yang memperingati haulnya Sunan Ampel. Ada sebagian dari ulama kita yang memperingati haulnya Bung Karno sebagai umarah pemimpin negara. Ada sebagian dari ulama kita yang memperingati haulnya Hadratus Syekh Kiai Khalil Nawawi dan lain sebagainya. Tapi kenapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati adalah hari kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bahkan ketika menjelang ajalnya, ketika sakaratul maut, apa yang terucap dari bibir manis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati, ummati. Begitu besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Sehingga Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan Allah melipat ganda, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi mari melalui momentum Maulid Nabi ini kita perbanyak amal saleh, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak zikir, baca Quran, tahajud, tasbih, salat rawatib, salat duha, dan amal-amal saleh lainnya. Tentunya kita perbanyak sedekah juga. Kenapa? Ibu-ibu kenal? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Ingat ibu-ibu siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu adalah salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi. Terkenal kan? Tapi bukan cuma terkenal paman Nabi, terkenal salah satu paman Nabi
Islam datang dulu, maka setelah Islam datang dihapus perbudakan. Jadi perbudakan itu manusia itu nilainya derajatnya lebih rendah dari manusia, sampai hewan, pada diperjualbelikan, pada diatek baik. Sarannya yaitu memerdekakan hamba sahaya. Bagaimana cara memerdekakan hamba sahaya? Kita bagi yang menjadi hamba sahaya maka ditebus, atau kalau kita ada yang memerdekakan maka dimerdekakan. Pada saat itu Abdul Uzza atau Abu Lahab ada budak atau hamba sahaya, namanya Suwaibah. Kata Abu Lahab, karena dia begitu berduka dan kesedihan yang mendalam, dia ditinggal oleh saudaranya, yaitu ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Akhirnya dia berduka dan berkesedihan yang mendalam, kesedihan lebih dikit. Tapi ketika Aminah mengandung dan ingin melahirkan, apa kata Abdul Uzza? Ya Suwaibah, tolong jagakan ini adikku yang sedang hamil tua ini. Nanti kalau dia melahirkan, tolong beritahu saya. Kemudian setelah Rasulullah lahir, datanglah memberitahu tuannya si Suwaibah ini, yang memberitahu bahwa keponakannya telah lahir. Karena begitu gembiranya atas kelahiran keponakannya Muhammad SAW, dan apa kata Abdul Uzza? Ya Suwaibah, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai jam ini, mulai sekarang kau bebas dan tidak lagi menjadi seorang hamba sahaya. Jadi kalau sekarang harga unta itu yang telah pensiun, unta yang telah pensiun itu sekitar 70 juta. Kalau unta yang masih aktif itu 100 juta. Jadi pada saat itu memerdekakan hamba sahaya, sedekahnya Abu Lahab itu sama dengan 100 juta. Jadi kalau ada yang sedekah 100 juta menyambut Maulid, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Maka ada seorang sahabat yang bermimpi bahwa Abdul Uzza ini karena senangnya dia menyambut kelahiran Rasulullah, maka Allah ringankan siksanya, yaitu sampai mata kaki di neraka. Tapi walaupun demikian sampai menggigit otaknya, tetap saja dia mendapatkan siksaan, tetapi mendapatkan sedikit keringanan karena dia bergembira menyambut atas kedatangannya Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah dalam menyambut Maulid Nabi ini kita sekali lagi perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan harta di jalan Allah, yaitu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulirnya 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Demikianlah Allah melipat gandakan ganjaran pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki. Mudah-mudahan yang hari ini semuanya dapat pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaji, yang baca doa, yang mengaminkan doa, yang hadir, yang duduk nendeng, yang molek, yang bersama, yang ngobrol, yang keluar masuk, insyaallah semuanya yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allahumma wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas kuasanya lagi maha mengetahui. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu basyarun,
liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah wal yaumil akhir, dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak mengingat Allah. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah menjelaskan bahwa Rasulullah itu memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji, yang seharusnya patut kita contoh, patut kita teladani. Bagaimana cara kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita mengamalkan agama secara sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia. Mereka telah mengamalkan agama secara sempurna. Dengan kita selalu terus-menerus berkesinambungan, selalu mempelajari agama dengan sempurna, kita pelajari, kemudian kita amalkan, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ayat yang akan saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kita dalam beragama mereka jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, maka kita laksanakan, maka kita amalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Kalau kita tidak tahu belajar, terbanyak baca buku, banyak menghafal majelis taklim, kita tambah setiap hari wawasan keagamaan kita, maka insya Allah semakin hari pengetahuan agama kita semakin meningkat dan kita dapat senantiasa untuk mengamalkan agama Islam secara sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in yang mulia. Allahumma amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Makan roti di atas kursi, roti pun dimakan rasa durian. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.